Keberhasilan Indonesia melakukan naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers telah menggemparkan publik sepak bola ASEAN. Malaysia menjadi salah satu negara yang menyorot kesuksesan Indonesia ini. Negara jiran tampaknya kepanasan melihat Indonesia berhasil menggapai 2 pemain naturalisasi sekaligus. Segala upaya tampaknya dilakukan Malaysia demi bersaing lagi dengan Indonesia, yang sekarang levelnya sudah bukan ASEAN lagi, melainkan sudah masuk kancah Asia. Malaysia saat ini dikabarkan segera merampungkan proses naturalisasi salah satu pemain grade A. Lantas apakah Malaysia panik? Karena buru-buru merampungkan naturalisasi seorang pemain tepat setelah Indonesia menaturalisasi 2 pemain sekaligus. Sebelum menyimak videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel dan nyalakan notifikasinya. Semenjak Shin Tae-yong didapuk sebagai pelatih timnas Indonesia, serta seiring dengan perpindahan jabatan Ketua Umum PSSI ke Erick Thohir, naturalisasi jadi proyek utama timnas. Di bawah naungan Erick Thohir, Indonesia gerak cepat mengamankan pemain-pemain berdarah Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru Eropa. Setelah Martin Paes, Indonesia langsung gerak cepat mengamankan 2 pemain keturunan lainnya, Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Meski sebelumnya proses alih kewarganegaraan keduanya sempat terganjal sejumlah hal, Erick Thohir pada akhirnya mampu meyakinkan Hilgers dan Reijers untuk memperkuat timnas Indonesia. Pergerakan Indonesia yang satset dalam urusan naturalisasi tentu tidak lepas dari peran seorang Erick Thohir di baliknya. Ketua Umum PSSI itu berkali-kali menunjukkan keajaibannya sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola. Di bawah naungan Erick Thohir, PSSI tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan pemain-pemain grade A yang kini sudah memenuhi skuad timnas. Di sisi lain, gerak cepat PSSI arahan Erick Thohir ini telah mendongkrak performa timnas secara signifikan. Sekedar informasi, setelah kemenangan melawan Arab Saudi kemarin, Indonesia meroket ke posisi 131 FIFA. Padahal ketika Shin Tae-yong baru bergabung 4 tahun, Indonesia masih bertengger di urutan ke-173 dunia. Gercepnya PSSI dalam melakukan naturalisasi, tentu membuat negara-negara tetangga iri melihatnya. Malaysia adalah salah satu negara yang paling gencar menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia, negara yang masih serumpun dengan Indonesia itu bahkan kagum dengan sosok Erick Thohir yang selalu satset, terutama dalam urusan menaturalisasi pemain. Melihat Indonesia sukses dengan proyek naturalisasi yang begitu gencar, Malaysia melihat ada potensi yang sama. FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia beberapa kali mencoba melakukan langkah naturalisasi serupa PSSI, namun hasilnya justru berantakan. Karena manajemen Malaysia yang memang sudah kacau dari awal, alih-alih mendapat pemain-pemain grade A layaknya Indonesia, Malaysia justru mendapat banyak penolakan oleh beberapa pemain keturunan yang coba mereka pinang, tak mau kegagalan FAM dalam menaturalisasi pemain. Ikut membuat keram warga Malaysia, publik Malaysia merasa iri setengah mati pada PSSI yang selalu gerak cepat dan berhasil mengamankan pemain-pemain keturunan. Bang Shankly, salah satu pengamat sepak bola Malaysia, ikut berkomentar terkait kegagalan Malaysia meniru langkah cepat Indonesia menaturalisasi pemain. Lewat sebuah unggahan di akun X miliknya, Shankly menyoroti kinerja FAM. Menurutnya FAM dan Ketua Umumnya Datuk Haji Hamidin telah gagal bersaing dengan PSSI dan Erick Thohir. Erick Thohir tak perlukan pangkat Datuk atau Tan Sri, gaji ratusan ribu RM sebulan dari PSSI dan gambar dalam page official PSSI, tiap-tiap kali training. Untuk bawa Indonesia ke R16 Asian Cup dan dapat mata pertama R3 World Cup Qualifiers. Dan lagi penting dihormati penyokong pemain dan juru latih, tulis Shankly lewat akun media sosial pribadinya. Kegagalan proyek naturalisasi adalah sesuatu yang nyata buat Malaysia. Sebagai contoh, pada Januari lalu, Malaysia yang diperkuat 4 pemain naturalisasi seperti Endrick Dos Santos, Mohamado Sumare, Paulo Josue dan Romel Morales, nyatanya tak bisa membuat banyak di Piala Asia. Malaysia rontok di fase grup setelah hanya mendapat 1 poin di grup E. Sejak saat itu publik mengecam proyek naturalisasi yang dilakukan Malaysia. Gelombang protes bahkan datang dari masyarakat negeri jiran sendiri, yang menyebut FAM adalah orang-orang gagal.
Namun FAM tidak pernah menyerah, mereka tetap melanjutkan proyek naturalisasi kendati hasilnya selalu nol besar. Keberhasilan Indonesia menaturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Rogers tampaknya makin membuat Malaysia kepanasan. Pada akhirnya sebuah kabar menyebutkan, kalau Malaysia sedang dalam proses alih kewarganegaraan salah satu pemain grade A. Padahal sebelumnya masih ada proyek naturalisasi dua pemain lain yang belum merampung. Diungkap oleh akun OneFootball, Malaysia disebut sedang dalam proses menaturalisasi Josh Brownhill. Pemain berusia 28 tahun yang saat ini memperkuat Burnley itu mengaku punya darah keturunan Malaysia dari sang nenek. Brownhill juga tidak menutup kesempatan bermain untuk timnas Malaysia suatu saat nanti. Kabar perihal naturalisasi Josh Brownhill sejatinya sudah merebak sejak bulan April kemarin. Namun kabar ini kembali sandar mengudara, tepat setelah Indonesia mengumumkan Hilgers dan Rogers. Publik Malaysia sendiri dibuat heran dengan kabar ini, mengingat FAM sendiri belum selesai mengurus naturalisasi dua pemain lain termasuk Majdi. Oleh sebagian pihak langkah Malaysia mengebut proses naturalisasi Josh Brownhill, adalah sebuah langkah panik merespon apa yang dilakukan Indonesia. FAM disebut cuma tidak mau kalah saing dengan PSSI, langkah terburu-buru seperti ini tentu sebuah blunder. Karena bisa saja berakhir dengan penolakan atau bahkan kegagalan seperti pada Piala Asia 2023 silam. Melihat Malaysia dan bagaimana bobroknya proyek naturalisasi FAM, tentu satu hal yang perlu dilakukan jelas adalah pelajar dari Indonesia. Meski terkesan gercep dalam setiap proses naturalisasi pemain, Indonesia sejatinya sudah mempersiapkan naturalisasi tersebut dengan begitu matang di belakang layar. Indonesia memandang pemain-pemain naturalisasi bukan sebagai sarana pembawa prestasi semata, tetapi sebagai penambah pengalaman di dalam skuad. Pengalaman para pemain keturunan yang pernah mentas di kompetisi Eropa, diharap bisa menular pada pemain-pemain lokal, yang belum pernah bermain di kompetisi, si intens benua biru. Namun FAM tampaknya punya cara pandang lain. Federasi Sepak Bola Malaysia itu tampaknya menganggap naturalisasi sebagai sebuah jalan instan menuju prestasi. Hal ini dibuktikan dari setiap proyek naturalisasi pemain yang terlihat seolah tanpa persiapan matang. Brownhill sekali lagi menjadi bukti. Kalau Malaysia seringkali panik dalam urusan menaturalisasi pemain, bicara soal pemain Indonesia. Tom Haye, Kelvin Verdong, Martin Paes, Mees Hilgers, dan Eliano Rogers bergabung bukan tanpa sebuah alasan. Proyek ambisius dari PSSI lah yang membuat mereka pada akhirnya memilih mengabdikan diri untuk Indonesia. Hal semacam ini tampaknya menjadi faktor lain penyebab naturalisasi Malaysia tidak segesit Indonesia. Datuk Haji Hamidin, selaku Ketua Umum FAM tampaknya tidak bisa meyakinkan para pemain calon naturalisasinya tentang proyek timnas Malaysia. Ditambah kegagalan di sejumlah perhelatan sepak bola, para pemain ini akhirnya harus pikir dua kali sebelum memutuskan bergabung. Itulah dia ulasan mengenai naturalisasi panik Malaysia yang kepanasan melihat langkah cepat Indonesia. Menurut football lover sendiri bagaimana? Masih adakah harapan Malaysia meniru langkah cemerlang Indonesia dalam hal naturalisasi pemain? Show up.